Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan Euro 2024 masih dari babak 16 besar. Yang pertama antara Inggris versus Slovakia yang berakhir untuk kemenangan Inggris dengan skor tipis 2-1 melalui babak perpanjangan waktu. Dan pertandingan kedua antara Spanyol versus Georgia yang berakhir untuk kemenangan Spanyol dengan skor telak 4-1. Dengan hasil akhir ini berarti nanti di babak perempat final akan ada super big match antara Jerman versus Spanyol dan Inggris akan berhadapan dengan Swiss. Tapi di pertandingan semalam hampir saja ada kejutan yang besar kan di babak 16 besar ini. Seandainya Slovakia bisa mengalahkan Inggris. Dan saya pun kira Slovakia akan menyingkirkan Inggris yang tentu akan merupakan kejutan besar kedua lainnya setelah Georgia berhasil lolos dari fase grup. Tapi ternyata di sana ada Jude Bellingham, pemain yang sekarang ini bermain di Real Madrid yang mencetak gol di masa injury time yang sudah memasuki menit ke-94 36 detik. Dan memang ini adalah kebiasaan dari Jude Bellingham karena dia juga beberapa kali mencetak gol bagi Real Madrid di masa injury time. Dan di pertandingan lainnya saya juga kira bisa saja Georgia membuat kejutan kan, apalagi mereka sudah unggul dengan skor 0-1. Mainnya semangatnya luar biasa, tapi lini pertahanan mereka kropos. Sehingga Spanyol bisa membalikkan keadaan dan mereka hanya membutuhkan 90 menit. Gak perlu perpanjangan waktu untuk bisa membantai Georgia. Dan tentu nanti kita tunggu lagi pertandingan lainnya di babak 16 besar. Tapi sejauh ini kalau menurut saya 4 pertandingan di babak 16 besar ini teman-teman semuanya berjalan sangat amat seru. Ada banyak gol yang tercipta, ya kan? Di pertandingan Jerman lawan Denmark ada 2 gol. Pertandingan Italia lawan Swiss ada 2 gol. Pertandingan Spanyol lawan Georgia ada 5 gol. Pertandingan Inggris lawan Slovakia ada 3 gol. Jadi ini Euro yang sangat menghibur. Jadi kalaupun kita begadang, ya kita gak rugi juga karena ada begitu banyak gol yang tercipta. Ada drama, ada juga kontroversi kan di pertandingan Jerman lawan Denmark. Tapi yang ingin saya bahas di konten ini adalah 2 pertandingan yang berlangsung dramatis. Walaupun Spanyol bisa menang telak, tapi gak gampang juga bagi mereka untuk bisa menang telak karena penjaga gawang dari Georgia itu Mamardashvili kalau nggak salah namanya, seperti ada 1000 tangan. Gila loh, di pertandingan ini pun dia melakukan banyak sekali saves. Seperti yang dilakukan di pertandingan fase grup sebelumnya ketika Georgia menang lawan Portugal. Anyway, pertama-tama saya ingin membahas pertandingan antara Inggris versus Slovakia yang kan mainnya lebih awal ya, atau lebih dulu ya. Nah, sebetulnya kalau bagi saya ini Inggris adalah tim yang layak juga difavoritkan sebagai salah satu tim yang bisa menjadi juara. Karena materi pemain mereka kan bagus ya. Dan pemain-pemain mereka juga sebagian besar bermain di klub-klub besar di Liga Inggris dan juga ada yang bermain di klub besar di luar negeri kan, seperti Harry Kane di Bayern Munchen dan juga Jude Bellingham di Madrid. Tapi secara permainan mereka tidak kompak, sama sekali gak kompak. Buktinya Inggris itu mencetak 2 gol lawan Slovakia, dua-duanya dari situasi bola mati. Dari open play mereka create chances-nya sulit banget. Ya walaupun golnya Harry Kane itu setelah adanya free kick ya, tapi itu kan dimulai dari free kick. Dari free kicknya Cole Palmer tuh kalau nggak salah. Nah jadi ini tim Inggris yang sebetulnya dari segi materi pemain adalah materi pemain yang istimewa. Tapi secara permainan biasa-biasa saja. Bahkan saya melihat para pemain mereka sering kebingungan ketika sudah memasuki final third atau sepertiga lapangan bagian penyerangan dari tim lawan. Padahal dari segi ball possession persentasenya tinggi. Selalu Inggris yang mengontrol permainan, tapi kan percuma juga kalau segala sesuatunya itu cantik di atas statistik, tapi di atas lapangan secara permainan, mereka tidak menyatu. Tampak para pemain Inggris itu lebih banyak mengandalkan skill individu mereka. Seperti Foden, Saka, Declan Rice pun sama. Jude Bellingham pun seperti itu. Harry Kane menunggu bola, tapi suplai bolanya tidak begitu baik. Bahkan di 3 pertandingan sebelumnya, di fase grup, Harry Kane itu cuma bisa mendapatkan total 4 peluang. Dan memang dia bisa mencetak 1 gol. Tapi kan cuma 4 peluang. Padahal dia striker, walaupun dia mainnya agak ke dalam ya. Tapi suplai bolanya nggak ada kayak Harry Kane. Terus kan sulit bagi Inggris untuk mencetak gol. Dan di pertandingan semalam sebetulnya Slovakia ini ya, para pemainnya memanfaatkan kepanikan atau kesalahan dari para pemain Inggris. Sebetulnya kan John Stones itu gak jelek ya di pertahanan dengan Guehi ya. Tapi jarak di antara mereka tuh gak dekat. Bahkan lini tengah ke lini pertahanan saja tuh ada gap. Maka itu para pemain Slovakia enak banget memberikan final pass kan ke ruang pertahanan Inggris yang tampak terekspos terus. Sehingga sebelum golnya Slovakia itu mereka sudah punya 2 peluang. Itu kalau Trippier gak halau bola, udah gol itu dari Slovakia. Baru kemudian mereka main long ball kan. Ternyata long ball itu gagal diantisipasi oleh Guehi.
mereka bisa mendapatkan peluang, Guehi terlambat mengcover, mereka bisa unggul. Ini kan unggulnya kan babak pertama, jadi ya saya masih lihat nih kemungkinan Inggris bisa comeback lah. Kan baru babak pertama nih gol ya, kalau nggak salah melewati menit ke-20. Tapi mereka sulit banget create chances. Ada tuh Harry Kane hampir mencetak gol, tapi pemain-pemain lain nggak bisa bergerak. Jadi man marking dari para pemain Slovakia ini sebetulnya berhasil karena mereka paham para pemain Inggris bermain lebih individu. Dan memang sih Kobbie Mainoo ini dimainkan ya, pemain muda ya, pertama kalinya starter di Euro ya. Sebetulnya dia sih gak buruk amat permainannya, tapi tampak belum nyetel dia dengan Declan Rice. Declan Rice beberapa kali memberikan umpan kunci juga yang gak akurat. Ya gimana caranya Inggris mau mencetak gol? Saya pikir sih Inggris beruntung ya di pertandingan semalam. Tapi kalau saya melihat vibes-nya dari Inggris ini seperti tim yang punya hoki untuk menjadi juara. Itu kan gila banget golnya dari Bellingham kan. Dimulai dari lemparan ke dalam. Ini kan sama seperti pemain timnas kita ya, Arhan ya, yang biasa melakukan lemparan ke dalam yang jauh ya. Ini Walker mengambil, Guehi menyundul, dan di sana ada gol salto dari Bellingham. Kaget loh saya, tiba-tiba dia ada di sana. Kaget banget, ini udah menit 94 loh. Gila kan bener-bener kan? Gila, dan Southgate sebelumnya ada melakukan banyak sekali pergantian pemain. Tapi sebetulnya permainan Inggris biasa-biasa saja. Memang di babak kedua itu mereka lebih ofensif. Declan Rice kalau nggak salah ada yang kena tiang kan, syuting dia. Tapi kan mereka gak bisa menciptakan peluang dari dalam kotak penalti. Pertahanan Slovakia gak bisa, karena para pemain Slovakia itu bisa main marking para pemain Inggris. Suplai bolanya ke Kane juga kagak ada di dua babak awal ya, di match ini ya, selama 90 menit. Tapi ketika Bellingham mencetak gol tersebut, saya sudah yakin ini para pemain Slovakia kena mental. Udah jelas lah, mereka kaget. Dan golnya ini kan gol cantik ya, gol indah. Salto gitu itu kan gila. Kalau nggak salah pernah juga Bellingham mencetak gol seperti ini di La Liga. Nah, satu sama, tapi bagusnya Southgate sudah memainkan Cole Palmer, sudah memainkan Ivan Toney. Jadi ada kecepatan di depan. Dan baru juga dimulai extra time itu, Inggris bisa mencetak gol dari Harry Kane. Ya ini juga saya bingung, Harry Kane bisa free begitu ya, tidak dikawal ya. Padahal dia kan adalah striker ya. Enak banget tuh bola ke dia tuh ya. Dia diberikan bola itu melalui sundulan, kalau nggak salah Ivan Toney itu. Ya, Ivan Toney itu yang memberikan sundulan umpan ke dia ya, setelah Eze tuh kalau nggak salah yang shooting. Jadi banyak juga pemain-pemain ofensif yang dimainkan Southgate. Tapi kalau gak nyetel buat apa? Tapi ya ini dia, gol dari Harry Kane. Ini yang menentukan kan. Setelah itu Slovakia keluar menyerang, tapi Inggris sudah bertahan total. Menurut saya Inggris sih beruntung banget ya. Karena secara permainan mereka gak meyakinkan. Tapi ya biasa tim-tim yang gak meyakinkan seperti ini, tapi bisa lolos. Ya bisa lolos dari kekalahan. Biasanya punya yang namanya hoki juara. Ya kita tunggu saja nanti Inggris lawan Swiss. Akan sulit juga, bisa juga nanti adu penalti loh Inggris lawan Swiss. Nah tapi lebih menarik lagi kan pertandingan selanjutnya Spanyol lawan Georgia. Saya menunggu ada kejutan kan ini dari Georgia. Setelah sebelumnya Slovakia hampir aja kan menang kan. Georgia mainnya bagus, menurut saya berani bermain terbuka, tapi ya lini pertahanan mereka ini kan harusnya solid. Ini mereka main sama seperti ketika lawan Turki, main menyerang, main terbuka, tapi lini pertahanannya kropos. Gimana caranya mau menghentikan Spanyol? Spanyol ini kan pemain-pemainnya bukan saja kreatif, tapi mereka punya naluri yang tinggi untuk bisa melakukan finishing. Kali ini Spanyol yang berbeda. Dan memang mereka tidak punya striker yang bisa mencetak banyak gol, tapi second line ini loh, pergerakannya ngeri banget loh. Karena memang didukung oleh pergerakan sayap yang cepat dari Williams dan juga dari Lamine Yamal. Lamine Yamal ini ternyata masih 16 tahun loh kalau nggak salah. Gila loh, masih muda banget loh ini pemain. Aduh, dia punya umpan itu yang dia berikan kepada Ruiz. Cantik banget. Tapi saya kaget juga Georgia bisa unggul dulu loh. Karena ada gol bunuh diri kan dari pemain Spanyol itu, Lenormand kalau nggak salah namanya kan. Ini back kan. Ya memang sih itu seandainya Lenormand lepas, ya Kvara kemungkinan besar mencetak gol. Maka itu mau nggak mau kan dia harus melakukan intercept, tapi mengarah ke gawangnya sendiri. Setelah itu Spanyol semua ini. Ini sih Spanyol seharusnya menang dengan skor 8-1 atau 10-1. Kipernya Georgia lagi bagus. Tapi ini yang saya suka dari Spanyol di Euro kali ini. Nggak perlu nunggu sampai dalam kotak penalti. Kalau ada chance shooting biar bisa mencetak gol. Dan akhirnya Rodri itu menyamakan kedudukan, bagus banget ini gol kan. Dan sepertinya para pemain dari Georgia ini kaget kan dia bisa mencetak gol itu, kalau nggak salah Williams yang memberikan umpan kan. Mungkin para pemain Georgia menyangka dia kotak-katik lagi, gak ada, ini bukan Spanyol yang sebelumnya, enggak. Sudah satu sama saya sudah feeling nih, berat ini sekarang Georgia mau bertahan. Dan Georgia gak bisa main habis itu. Ditekan terus, dikurung terus, mereka mau counter aja gak jalan. Ya kan, ini yang menyulitkan mereka akhirnya. Kemudian Spanyol bisa menambah gol, kalau nggak salah dari Ruiz, baru kemudian Nico Williams, ada gol. Ya kan, tapi asisnya gila loh itu dari Lamine Yamal kepada Ruiz. Wah, cakep banget loh diangkat bola seperti itu. Nih, Lamine ini harus dijaga nih benar-benar nih oleh Barcelona nih. Dia bisa menjadi pemain yang hebat nih di masa depan ya. Dan kemudian
Si Williams juga mencetak gol ketika ada bola umpan long ball dari Ruiz ya. Dari Ruiz, dia sprint, dia shooting, saya kaget dia bisa finishing seperti itu ya. Ini Spanyol yang udah berbeda. Ini kalau sejauh ini saya melihat ya, Spanyol adalah tim yang konsisten bermain sepak bola indah. Selain Belanda, tapi Belanda kan hasilnya berbeda ya. Kalau Spanyol mainnya udah bagus, bisa menang juga, menang telak pula kali ini di babak 16 besar kan. Sejauh ini cuma mereka yang menang telak. Dan akhirnya kemenangan mereka dilengkapi oleh Dani Olmo yang baru masuk. Dan Olmo juga tidak berpikir lama, langsung syuting ketika dia mendapatkan bola. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa para pemain Spanyol bermain dengan kecerdasan. Mereka tidak begitu bernafsu untuk bermain sampai ke dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Yang penting kalau dapat space, dapat ruang 1 cm pun, mereka akan melepaskan syuting. Dan ini strategi yang ampuh bagi mereka sehingga mereka sekarang sudah masuk ke babak perempat final. Dan tentu seru nanti mereka melawan tim tuan rumah. Masih ada pertandingan-pertandingan dari babak 16 besar lainnya teman-teman. Dan saya harapkan Prancis dan juga Portugal juga bisa lolos agar Euro 2024 ini semakin seru. Tapi masih ada Belanda juga loh. Jangan remehkan Belanda juga loh. Ya, walaupun mereka kalah tuh lawan Australia, tapi secara permainan mereka bagus. Tinggal finishing saja. Finishing mereka ini harus bagus. Kalau Belanda bisa lolos ke semifinal, lawannya Inggris, ya ini nanti kita tunggu tim mana yang akan masuk ke final. Saya nggak ngerti nih, kira-kira final siapa lawan siapa ya. Tapi kalau feeling saya kalau mau final ideal, ini serunya nih. Kalau mau final ideal ya, Jerman lawan Belanda di final. Dan bisa saja Koeman membawa timnya ke final dan berhadapan dengan tim tuan rumah Jerman. Tapi ini kan hanya prediksi saya. Dan saya harapkan akan ada kejutan yang terjadi. Nah saya nggak tahu nih apakah nanti Prancis yang akan tersingkir, atau mungkin Portugal, atau mungkin juga Belanda yang akan tersingkir. Yang pastinya ngeri-ngeri sedap nih teman-teman. Sisa pertandingan dari Euro 2024. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.